Al-Quran ini diturunkan Allah, petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dengan yang batil. Jadi kalau kita ingin lurus hidup kita, ingin selamat hidup kita, tahu kita jalan pulang dan kembali, maka berpeganglah kita kepada Al-Quran itu. Pahami isinya, amalkan dan buktikan. Tapi sebaliknya, orang yang baca Al-Quran, dia tahu isinya, tapi dia tidak mau mengamalkan dan tidak mau membuktikan kebenaran Al-Quran, maka inilah yang disampaikan oleh ulama. Kamin talil Quran yal'anhu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dirinya. Sebanyak baris, sebanyak titik, sebanyak huruf. Al-Quran dibacanya, hafal di Al-Quran, tapi isi Al-Quran itu diinjak-injaknya. Isi Al-Quran itu tidak diamalkan, maka dia akan dilaknat dan dikutuk oleh Al-Quran sebanyak huruf, sebanyak baris, dan sebanyak titik itu. Ini yang pertama, Pak Ibu. Yang kedua, baca Al-Quran yang tersirat. Mana Al-Quran yang tersirat? Al-Quran yang tersirat itu adalah Al-Quran yang tidak ada hurufnya, tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Mana Al-Quran yang tidak ada huruf, tidak ada baris, dan tidak ada titik? Ini yang disebut namanya kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu adalah diri, Bapak Ibu. Diri inilah yang dikatakan kitab nafsiyah, Al-Quranul Azim. Makanya dikatakan oleh Allah, khuluqul Quran itu adalah ditujukan kepada Rasulullah. Nabi itulah yang memiliki akhlak sebagaimana Al-Quran itu yang sebenar-benarnya. Apa maksudnya Nabi itu akhlaknya Al-Quran? Isi Al-Quran itu telah diterjemahkan di dalam kehidupan Nabi sehari-hari. Kalaulah isi kandungan Al-Quran telah diterjemahkan Rasul dalam kehidupannya sehari-hari, maka Nabi itulah sebenarnya Al-Quranul Azim, kitab nafsiyah itu. Nabi itulah sebenar-benarnya Al-Quran yang kodim itu, yang tidak ada huruf, tidak ada baris, dan tidak ada titik. Itu yang disebut namanya kitab nafsiyah, kitab diri. Maka untuk membaca kitab nafsiyah ini, Bapak Ibu, butuh kita namanya kitab yang tersurat, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim itu Al-Quran yang ditulis. Al-Quran yang tertulis itulah sebagai pedoman kita untuk membaca kitab nafsiyah, kitab diri, supaya kita kenal siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, balil insanu ala nafsi basyira awalam yatafakkaru fi anfusihim. Pada dirimu, kata Allah, aku telah wujud dan telah nyata, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Jadi yang bercerita itu adalah Al-Quran yang ada baris, yang ada titik, yang ada huruf, yang disebut namanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran yang tersurat itulah yang memberi pedoman. Pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Apa maksudnya itu? Pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Siapa sebenarnya yang hidup itu pada batang tubuhmu? Siapa sebenarnya yang melihat pada matamu? Siapa sebenarnya yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang berkata pada lisanmu? Siapa sebenarnya yang berkehendak itu pada hatimu? Siapa sebenarnya yang berpikir itu pada akalmu? Siapa sebenarnya yang melangkah ini pada kakimu? Siapa sebenarnya yang meraih itu pada tanganmu, kata Allah. Afala tubsirun, kenapa tidak kamu pikirkan? Jadi jikalau kita mampu memahami kitab nafsiyah, yang kitab yang tidak ada huruf, tidak ada baris, tidak ada titik, insya Allah kita mampu mengenali siapa diri kita ini sebenarnya. Kalau kita mampu mengenali diri kita sebenarnya, maka hidup kita
selalu di dalam Al-Quran, selalu di dalam hidayah dan petunjuk Allah. Makanya Allah katakan, ya ja'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Jikalau kamu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, kamu dah tahu namanya Al-Quran, yang tidak ada baris, yang tidak ada titik, yang tidak ada huruf, yaitu batang tubuhmu, yaitu dirimu, maka hidup kamu itu akan terarah dan terbimbing, kata Tuhan. Kamu hidup selalu berada di alam nur. Kamu selalu hidup di dalam pelukan kandungan kasih sayang aku, kata Allah. Ini orang yang dipapa Tuhan. Makanya Allah katakan, "Faman yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, maka dialah orang-orang yang beruntung, dialah orang-orang yang berada dalam keadaan di dalam bimbingan dan tuntunan Allah. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Siapa yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, dia tidak mau mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Allah, hatinya telah dirampok oleh dunia dan nafsunya, hatinya telah dipermainkan oleh angan-angannya. Falan tajidalahu waliyan mursida. Kemanapun kamu pergi melangkah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, kata Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirimu. Karena wali yang mursyid, yang benar-benar bisa memberi hidayah dan petunjuk adalah aku, kata Allah. Makanya Allah menjelaskan, Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah waliyul mutakin, Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muhsinin. Allah itulah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali bagi orang-orang yang hati dan jiwanya tunduk dan patuh berserah diri kepadanya. Kalau Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, maka Allah lah yang mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati kita ini. Lalu dimasukkan Allah namanya nur dan hidayah itu ke dalam diri kita. Bukti bahwa hati Bapak Ibu telah dimasukkan Allah nur. Bukti hati Bapak Ibu telah dimasukkan Allah hidayah dan petunjuk. Maka hati ini akan selalu memerintahkan lisan kita kalau ngomongnya yang baik. Kalau bicaranya bicara yang baik. Hati ini selalu akan menyuruh mata selalu memandang kepada yang baik. Hati akan selalu menyuruh telinga dengar yang baik. Hati selalu menyuruh akal pikir berpikir yang baik. Itulah tanda hati Bapak Ibu telah bersinar hidayah dan petunjuk Allah di dalamnya. Kalau sudah bersinar hidayah dan petunjuk Allah dalam hati itu, maka semakin rindu mahabbah kita kepada Allah. Setiap detik perjalanan turun naiknya nafas itu, kita sudah bisa menghadirkan Allah itu di dalam ruhani jiwa kita ini. Setiap waktunya, setiap saatnya. Ini Allah katakan kepada kita. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hati kita itu rindu, cinta, bermanja-manja dengan dirinya. Allah lah yang membuat hati kita ini terpaut dengan dirinya. Dan Allah pula lah yang menanamkan kerinduan itu dalam hati kita, sehingga dia tumbuh hidup, berurat berakar di dalam rahasia hakikat diri. Ketika itu hidup kita sudah bersama dirinya. Hidup kita sudah berada dalam kandungan Rahman dan Rahimnya. Hidup kita sudah berada dalam dekapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau hidup kita sudah dalam dekapan Tuhan, dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah, barulah muncul di dalam ruhani kita suatu ungkapan yang terzahir melalui lisan kita ini. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Tidak ada lagi rasa khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia. Tidak ada lagi rasa khawatir kita dalam menjalankan kehidupan di akhirat. Kalau hidup ini sudah bersama Allah. Hidup ini sudah bersama Tuhannya. Ini yang Allah janjikan kepada kita. Bukti seorang hamba yang telah cinta kepada aku, yang tidak ragu dengan aku, kata Allah, sebagai walinya. Famay yu'min bi rabbihi fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Siapa yang benar-benar telah rindu kepada aku, telah cinta kepada aku, telah berserah diri kepada aku,
Diserahkannya wujudnya kepada aku, diserahkan sifatnya kepada aku. Tidak ada lagi dia wujud, tidak lagi dia bersifat, tidak ada lagi dia melihat dan mendengar, tidak ada lagi dia berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Diserahkannya kepada aku, kata Allah. Ketika itu fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Tidak ada lagi rasa khawatir kalau aku kurangkan kepada dirinya pahala-pahala, dan tidak ada rasa khawatir aku bertumpukan dosa kepada dirinya. Karena hidupnya itu telah selalu berserah diri kepada Allah, zahir dan batinnya, Bapak Ibu. Ini orang yang sudah menjadi wali dan kekasih Allah. Jadi syarat wali Allah, tanda seseorang wali Allah, inna auliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya wali-wali Allah itulah dari orang-orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, orang yang bersifat qanaah, orang yang bersifat wara, orang yang bersifat yakin. Itu orang yang takwa. Orang yang panuri, Bapak Ibu, bahasa awaknya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu dah panuri bahasa luncu sini itu mah sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada hidup kita itu menantang arus, Bapak Ibu. Ya. Hidup kita itu semaunya, bagaimana maunya Allah kepada kita. Jangan maunya kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyashallah. Tidak ada kamu bisa berbuat dan berkehendak serta berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan kamu. Tapi hendaklah kamu berbuat, berkehendak, berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Makanya Allah tegaskan kepada kita, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Lain tak ada artinya tu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang diperbuat Allah ya kepada diri kita ini, tidak ada yang bisa menghukum Allah. Tak ada yang bisa protes kepada Allah. Ya. Tapi apa yang diperbuat oleh kita itu akan ditanya oleh Allah nanti. Nah, jadi kalau Allah berbuat tidak ada yang bisa protes, maka hendaklah kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Apa husnuzon itu, Bu? Berbaik sangka. Nah, itu. Kalau ada sesuatu peristiwa dan masalah terjadi pada diri kita, ibu-ibu, jangan kita ini berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah katakan apa kepada kita? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Aku ini, kata Allah, Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Mengerti. Karena aku ni Maha Kuasa, aku ni Allah. Maka sebesar zarah, apapun takdir dan ketetapan yang aku tulis kepada dirimu, tidak ada keinginan aku untuk menzolimi dirimu. Tak ada nonda aku, Tuhan. Lihat tahu tu. Tak nonda aku, tak amuh aku, tak ada keinginan aku membuat kamu itu menangis, sedih, apalagi kecewa atau paniang-paniang lalek. Tuhan tu ngerti seluruh bahasa tu, Bapak Ibu. Bapak Ibu je ngerti bahasa Ustaz itu. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah? Tidak ada keinginan Allah untuk menzolimi kita, menganiaya kita, yang membuat hidup kita ini sangsai sangsaru, Bapak Ibu. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi kamulah yang berbuat zolim terhadap dirimu sendiri, kata Allah. Aku berikan kamu akal pikir, lalu kamu tidak mau mempergunakan akal pikirmu. Aku beri kamu rasa dan rohani, tapi kamu tidak mau mempergunakan kecerdasan rasa dan rohani itu, kata Allah. Padahal Allah dah katakan kepada kita, wahadainahun najdain. Aku beri kamu dua petunjuk. Siapa yang mau masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini jalannya. Setelah aku bentangkan dua petunjuk itu kepada dirimu, siapa yang mau masuk surga, ini jalannya. Siapa yang masuk neraka, ini jalannya. Tapi apa kata Allah? Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang pandai bersyukur, mau dia dengar kata aku, kata Allah. Tapi ada juga yang tidak pandai bersyukur, dia tidak percaya dengan aku, kata Allah. Maka hiduplah kamu menurut kehendak dan maunya kamu, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, satu saat akan aku minta pertanggungjawaban apa yang kamu perbuat, kata Tuhan. Ini yang mesti dipahami. Ini orang yang pandai membaca kitab nafsiyah. Makanya di akhirat itu, Bapak Ibu,
Allah suruh kita membaca kitab nafsiyah. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, kata Allah. Cukup kamu sendiri membaca kitabmu sendiri. Jadi Allah itu menyuruh kita membaca kitab diri. Perjalanan hidup kita ini. Karena pada masa itu dibukakan Allah setiap kita membaca kitab dirinya ini. Ibarat sekolah, Bapak Ibu, setelah terima rapor, tengoklah rapor tuh. Banyak enggak merahnya atau banyak ke hijaunya. Tuh, kalau banyak merahnya di bawah KKM nilainya tuh, itu tinggal tuh. Enggak naik kelas tuh. Enggak perlu guru nyampe kamu tinggal ya. Enggak perlu. Dikasih aja rapor sama guru tuh. Lihatlah nanti di rumah sama ayah bundamu. Lihat di situ. Kalau banyak sirahnya, lihat tuh banyak sirahnya. Di bawah KKM 65 60, 55, itu tinggal dah. Tapi kalau di atas KKM dia, ya 75, 76, 80, 90, naik kelas tuh. Begitu Allah Bapak Ibu. Hisab Allah tuh amat sangat cepat Bapak Ibu. Tak payah Tuhan itu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Taliyil Quran. Yang kedua, orang yang dirindu oleh surga itu wahafizil lisan. Wahafizil lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Lidah memang tidak bertulang Bapak Ibu, tapi luka kena lidah lebih tajam, lebih sakit daripada luka kena sembilu. Kalau luka kena sembilu itu paling lama seminggu, ya, seminggu tuh, ya, kalau dipati-pati sebulan lah tuh. Tapi luka kena lidah Bapak Ibu, luka kena lisan ini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tengok je kadang di masjid, ya kan? Kadang pengurus sama pengurus bercakap itu tersinggung ya. Anakmu selalu solat masjid itu lah. Sampai pengurus itu ganti pula pengurus yang baru. Tapi orang enggak mengkaji masjid orang dong, mengkaji masjid awak masing-masing. Masjid itu kau di diri awak. Kadang awak bagara sama kawan, bagara kudo, Bapak Ibu boleh tahu gara kudo. Tajam kalam itu, orang biasa sih itu mah. Tapi kalau ini karena dengan kalam kawan tuh, karena puncak kada itu datang-datangnya ngaji itu dah. Ini di hati. Inilah kata Rasul, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan kita itu tergantung daripada lidah kita Bapak Ibu. Ya, lidah kita ini mencerminkan apa sebenarnya itu? Cerminkan hati ini, Ya. Kalau lidah kita ini baik keluarnya, madu keluarnya, senang orang dengarnya, sayang orang mendengar kita ngomong, itu hati kita itu benar-benar baik tuh. Di dalamnya madu aja itu. Tapi kalau omongan kita ini tidak baik Bapak Ibu, kalau mulut tidak ada bandrolnya Bapak Ibu, ya, itu payahnya Bapak Ibu. Sadunya jadi musuh tuh. Ya, awak tibu orang bubar. Wah, malesur neng awak. Itu tuh mesti dihati-hatikan, salamatul insan fi hibzil lisan itu. Lidah memang tidak bertulang, tapi kalau kena lidah hati-hati. Sakit hati orang tua. Ya. Sakitnya itu di mana, Ibu? Di sini, di sini. Ini kalau cerita syariat ini memang masalahnya banyak nih. Ya, tapi kita nanti itu. Yang ketiga, apa kata Rasul? Orang yang di surga itu adalah wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an. Orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Nah, jadi memberi takjil di bulan Ramadan itu deh. Ya, orang minta makan dengan kita beri itu. Itu orang di surga tuh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan tertipu memandang bentuk dan rupa seseorang. Pandanglah tajalli tahwilnya Allah itu Bapak Ibu. Makanya Rasul katakan Allah itu bertahwil. Allah itu berganti bentuk dan rupa. Bisa nak kita memandang bentuk dan rupanya Allah itu dari semua bentuk ini? Kalau bisa, insya Allah itu adalah orang yang dirindui oleh surga itu. Makanya ada seorang pemuda Bapak Ibu protes dia.
ya kepada Tuhannya. Ya Allah, aku dah panggil Engkau ya Allah, aku dah seru Engkau ya Allah, tapi Engkau tak pernah peduli dengan seruan aku ya Allah. Engkau adalah sombong ya Allah, Engkau betul-betul tak peduli dengan aku ya Allah. Lalu apa kata Allah kepada pemuda tadi? Wahai anak muda, kamu waktu hidup di dunia juga kamu tak peduli dengan aku, kamu juga sombong dengan aku, engkau berlaku cuek dengan aku, kata Allah. Lalu apa jawaban anak muda itu? Apa buktinya ya Allah bahwa aku ini tidak peduli dengan dirimu ya Allah, aku cuek dengan dirimu ya Allah? Buktinya kata Allah, ketika aku lapar engkau tak pernah beri aku makan, ketika aku dalam keadaan sakit engkau tak pernah kunjungi aku. Lalu apa kata anak muda itu? Wahai Allah, bagaimana mungkin engkau lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin ya Allah, engkau itu sakit, lalu aku kunjungi engkau, padahal engkau maha pemberi kesembuhan. Apa kata Allah? Wahai anak muda, ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, yang minta makan itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah dibukakan Allah rahasia siapa yang lapar dan siapa yang sakit itu kepada pemuda itu. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan yang lapar itu, insan yang sakit itu, sebenarnya itu adalah dirinya, itu adalah rahasia diriku. Akulah sebenar-benarnya yang dirinya itu, tapi engkau tak pernah kunjungi aku, engkau tak pernah beri makan aku. Ketika pemuda itu tahu tentang rahasia diri yang lapar dan yang sakit itu, tiada lain adalah nyatanya rahasia Allah dalam bentuk rupa insan yang lapar, bentuk rupa insan yang sakit. Maka ketika itu Bapak Ibu, pemuda itu baru ngango. Bapak Ibu, lihat tahu ngango? Hah? Tercengang aku, gigit jari Bapak Ibu, molongo sih Bapak Ibu. Baru dia sadar dia telah keliru dan salah selama ini, tak bisa lagi protes kepada Allah. Makanya kita jangan tertipu memandang bentuk dan rupa ya. Pandang zohirnya, tilik dalamnya. Ini yang Ustaz suruh Bapak Ibu, latih pandangan zohir tuh, latih pula pandangan hati. Maka ada namanya pandangan ro'ah. Pandangan ro'ah itu pandangan mata zohir. Ada namanya pandangan nazar. Pandangan nazar itu pandangan hati. Ada namanya pandangan basir. Basir itu pandangan mata hati. Ada pandangan absar. Pandangan absar, pandangan hakikat mata hati ya. Jadi pandang luarnya, tampak dalamnya itu. Hati mesti mandangnya itu. Lihat tubuh ini Bapak Ibu ya. Tubuh ini memandang, tubuh ini mendengar, tubuh ini berkata, tubuh ini bergerak, berjalan. Tilik ke dalam, siapa sebenarnya yang memandang, siapa sebenarnya yang berkata, siapa sebenarnya yang mendengar, siapa sebenarnya yang bergerak itu. Baru kita bisa menilik Bapak Ibu ke dalam setelah ada bukti dan dalil di situ. Meninggal saudara kita, meninggal jemaah kita, dia punya mata, kita juga punya mata, tapi kita masih melihat, dia tidak bisa melihat. Dia punya telinga, kita punya telinga, telinga kita masih mendengar, telinga dia tidak bisa mendengar. Dia punya mulut, kita juga punya mulut, mulut kita masih berkata, mulut dia tidak berkata. Apa sebenarnya yang tak ada pada dirinya itu lagi? Yang tidak ada pada dirinya itu adalah si hayat itu. Rupanya setelah kita titi ke dalam diri, yang memandang itulah si basir, yang mendengar itulah si sama, yang berkata itulah si kalam. Bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan mulut yang berkata. Yang mendengar si sama, yang melihat si basir, yang berkata itu si kalam. Siapa si kalam itu? Tilik lagi ke dalam. Walaupun basor itu artinya melihat, bukan basor yang melihat. Walaupun sama itu mendengar artinya, tapi bukan sama itu yang mendengar. Walaupun kalam itu artinya berkata, bukan kalam itu yang berkata.
Yang melihat itu aku, kata Allah. Yang mendengar itu aku, kata Allah. Yang berkata itu aku, kata Allah. Maka itulah Allah bukakan rahasia diri kita ini sebagai kekasihnya. Apa kata Allah? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya kata Allah, siapa yang telah menjadi kekasihku, siapa yang telah aku cintai dirinya, maka aku bunuh dirinya, kata Allah. Jadi siapa yang telah menjadi kekasih Allah, Allah pasti bunuh kekasihnya itu. Allah fanakan dirinya, Allah leburkan dirinya, Allah mikrokkan dirinya. Setelah diri kita dibunuh oleh Allah, difanahkan oleh Allah, maka apa kata Allah? Fa izah qataltuhu wa ana dia tahu. Apabila dirinya aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya, kata Allah. Akulah yang wujud pada dirinya, akulah yang hidup pada dirinya, aku yang melihat pada matanya, aku yang mendengar pada telinganya, aku yang berkata pada lisannya, kata Allah. Aku yang melangkah pada kakinya ini, aku yang berkehendak pada hatinya, aku yang berpikir itu pada akalnya, kata Tuhan. Begitu Allah membukakan tabir rahasia itu. Supaya apa? Supaya kita paham. Jangan kita tertipu memandang tahwil Allah itu. Makanya Allah katakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah. Pahami hai belahan jiwaku, kata Allah. Wa ja'alullahu min ibadi juz'an. Bahwa dirimu itu adalah bahagian diriku, dirimu itu adalah belahan jiwaku, kata Allah. Ingat kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku ini sudah meliputi akan segala sesuatu. Akan tetapi sempurnanya aku ini meliputi akan segala sesuatu itu, kata Allah, inna rabbaka ahata bin nas. Aku ini sudah meliputi akan dirimu, zahir dan batin. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Maka pandang satu akulah yang wujud berdiri dengan sendirinya dalam bentuk rupa insan. Itulah kesempurnaan akan diriku yang disebut namanya insan kamil mukamil, Bapak Ibu. Itu mesti dipahami supaya kita tidak tertipu. Inilah orang yang memahami ya akan rahasia tajalli Allah itu di dalam hidup ini, maka dia hidupnya akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang dirindu surga itu adalah asyamuhu fi syahri Ramadan. Asyam fi syahri Ramadan, sehari Ramadan. Yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang mana yang diminta sebenarnya? Tentu puasanya zahir dan batin, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu puasa Ramadan itu hanya secara zahir. Lihat, puasa Ramadan secara zahir, ya. Ini puasa 1 bulan, nih puasa 30 hari atau 29 hari. Melihat hilal, ya, melihat bulan dengan hisab dan ru'yat. Sehingga apa? Kita benar-benar tidak makan, tidak minum, tidak berjima di bulan suci Ramadan di siang harinya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau kita hanya memahami puasa Ramadan itu secara zahir saja, Bapak Ibu, tidak makan dan tidak minum, semua orang, anak-anak pun bisa, Bapak Ibu, mampu dia. Inilah nanti yang dikatakan oleh Rasul, sebuah sindiran Nabi kepada umatnya ini. Kamin sha'imin laisa lahu min syami ajwal atas. Berapa banyak nanti umatku yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, melainkan kata Rasul, al-ju' wal atas, hanya rasa lapar dan haus saja. Yang dipuasakannya Bapak Ibu batang tubuhnya yang tidak makan dan tidak minum 6 jam, 7 jam, 8 jam. Makanya ketika datang beduk berbuka, ya muncullah gelas-gelas kaca yang godang-godang.
Wah, kali itu mari itu kali Bapak Ibu. Ngontok lo kali itu. Masuk tuh lamang tapai, cindua, cincau. Ya, masuk dalam tuh mah. Lamang kilik paru itu. Apa itu disuruh lah terawih lah dulu jalan ke sandal itu. Apulan terawih pakai lor dia kedua itu. Kenapa? 7 jam, 8 jam dia menahan lapar dan haus. Makanya di bulan Ramadan tuh dimunculnya kan gelas-gelas besar itu Bapak Ibu. Ini namanya puasa batang tubuh namanya. Ya. Arugi itu yang katakan Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa bisa menahan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, hanya rasa lapar saja dan haus saja. Tidak ada nilainya Bapak Ibu. Mana yang puasa itu, yang imsak itu yang mana? Nah, secara zahir kita pahami, secara batin juga kita pahami. Ini batin lagi. Supaya tidak sia-sia puasa kita. Secara batin yang dikatakan puasa itu adalah imsak. Yang dikatakan puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalaulah imsak itu menahan, secara zahir makan, minum, serta berjima, imsak secara batin tahan. Jangan kamu merasa wujud. Jangan kamu merasa ada. Imsak jangan kamu merasa yang memandang. Jangan kamu merasa yang mendengar. Jangan kamu merasa yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak. Itu imsak itu. Kalau kita tidak pahami Bapak Ibu imsak itu secara makna batin, maka batalah ibadah puasa itu secara makna hakikatnya. Samalah dengan sholat maknanya. Sholat itu salah satu fungsinya apa? Fungsi sholat apa? Mencegah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita dirikan itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Secara zahir bisa dia mencegah keji dan munkar. Memandang yang tak baik, mendengar yang tak baik, berkata yang tak baik, pokoknya dari dusta, dari bohong dan sebagainya, bisa. Tapi dia tidak mampu mencegah keji dan munkar pada dirinya. Apa maksudnya? Apabila dia merasa dirinya yang wujud, dia merasa dirinya yang melihat, dia yang merasa dirinya yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka ketika itu sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar nyata pada dirinya ini. Ini yang dikatakan Nabi itu. Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tan'ahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'da. Apa artinya itu? Siapa yang mendirikan sholat, yang sholatnya itu tidak menyuruh kepada yang baik dan takwa, dan sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, lam yasdad biha minallah, maka bukan bertambah dekat dia dengan Tuhannya, illa bu'da, makin bertambah jauh dengan Allahnya. Kalau kita merasa kita yang sholat, kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang duduk, kita yang takbir, maka ketika itu sholat kita makin jauh kepada Allah, bukan bertambah dekat Bapak Ibu, semakin jauh. Perbuatan keji dan munkar secara zahir mungkin bisa dikerjakannya, bisa dipraktekannya, tapi perbuatan keji dan munkar secara batin, merasa dirinya ada, itu tidak pernah bisa dicegahnya. Ini yang dimaksud, namanya adalah wujuduka zanbun wa wujuduka hijabun. Adanya wujudmu itu adalah dosa, adanya wujudmu itu itulah hijab yang sebenar-benarnya. Sama juga dengan puasa. Puasa secara zahir dia bisa kerjakan. Matanya tidak memandang yang tak baik, telinganya bisa ditahannya tidak mendengar yang tak baik, mulutnya bisa ditahannya tidak berkata yang tidak baik. Tapi ketika dia tidak mampu imsak ke dalam dirinya, tak mampu dia menahan akan wujud dirinya yang merasa hidup ini, tak bisa dia menahan, dia juga yang mendengar, dia juga yang berkata, maka puasanya itu adalah tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya.
ilal ju' wal atas, melainkan hanya rasa lapar, rasa haus saja, kata Rasulullah. Ini rugi Bapak Ibu. Nah, jadi yang dirindu oleh Rasulullah, dirindu oleh surga itu Bapak Ibu, surga merindui orang-orang yang berpuasa adalah zahir dan batin. Nah, jadi kalau batinnya ini tidak menunggu datangnya Ramadan, tidak menunggu hisab dan ru'yat. Inilah puasa yang daimun itu Bapak Ibu. Puasa yang 365 hari. Ini puasa yang daimun tuh. Nah, tidak ada lagi melihat hilal, melihat bulan, tidak ada. Artinya imsak yang sudah benarnya. Maka zahirkanlah, sempurnakan dalam bentuk zahir dan batin Bapak Ibu. Tuh. Yang kedua, kau nggak mau jam 2 lewat. Yang kedua kata Rasulullah, ya,